Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang komputer dan komponen penyusunnya. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dan komputer, serta kolaborasi dalam sistem komputer. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Bagian pertama, interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, diantaranya seperti berikut. Yang pertama adalah berbasis GUI atau Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan button, dan text box, radio button untuk satu pilihan, atau checkbox untuk banyak pilihan. Yang kedua adalah antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface (CLA). Sistem operasi berbasis CLA merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Jenis interaksi pengguna dengan sistem komputer yang ketiga adalah melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara, memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu, dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar, hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Yang terakhir adalah melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Bagian kedua, kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua uraian di atas, terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Pada sistem-sistem otonom, sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Perekam gambar, suara, dan signal lainnya akan dapat mengirimkan data ke sistem untuk diolah. Inilah dasar dari sistem IoT, Internet of Things, di mana di sekeliling manusia dipasang perangkat-perangkat yang mampu menangkap data dan mengirimkan ke komputer. Dalam sebuah komputer, komponen-komponennya saling berhubungan. Demikian juga antara satu komputer dan komputer lainnya akan berhubungan melalui jaringan, mulai dari jaringan lokal sampai jaringan global internet. Berikut, penjelasan ringkas kolaborasi tersebut. Ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti ketika kita membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, kita perlu menginstal sistem operasi terlebih dulu, sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software tersebut saling bekerja sama. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Kemudian contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lain. Misalnya, mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. Interaksi antarmuka hardware dan software terlihat sedikit lebih rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. Contohnya, sebelum menggunakan printer, biasanya pengguna akan memasang sebuah program yang disebut driver, agar komputer dapat untuk mengenali printer. Driver pada komputer adalah komponen sistem software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Driver menggunakan kode biner untuk memerintah hardware melakukan perintah yang diberikan oleh sistem operasi, dan mengambil data yang dikirimkan oleh hardware.
Begitu juga selanjutnya, sistem operasi memberikan data ke printer agar printer bekerja mencetak dokumen. Program yang akan dipasang ialah termasuk software, dan printer yang dihubungkan dengan komputer atau laptop sebagai hardware. Jadi dapat disimpulkan, telah terjadi hubungan yang memerlukan antarmuka antara software, komputer atau laptop, dan pengguna. Demikian penjelasan mengenai interaksi manusia dan komputer, serta kolaborasi yang terjadi dalam sistem komputer. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai sistem operasi.